Mari datang. Kita mau datang di hadapan Tuhan dengan penuh kerinduan dan rasa syukur kita. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang
ambil kesempatan saudara. Pagi hari ini buka tangan sembah Dia. Kita ambil kesempatan akan kehidupan yang Tuhan telah anugerahkan buat setiap kita. Apapun juga mungkin yang selalu mempesona kita. Banyak hal mungkin, banyak orang yang membuat kita kagum. Kita boleh menghormati mereka, mengasihi mereka, tetapi satu perkara, mari kita boleh mengenal pribadi Yesus. Kita boleh merasakan betapa baiknya Tuhan yang telah memberikan kepada kita hidup ini, memberikan kepada kita kesempatan untuk melayani Dia, untuk mengasihi Dia, untuk beribadah kepadanya. Apapun juga mungkin yang membuat hati kita condong kepada dunia ini, mari saat pagi hari ini minta supaya Tuhan menambahkan kiranya hati yang lebih lagi mengasihi Dia, yang lebih lagi mengatakan bahwa Engkau Tuhan Yesus tidak ada duanya Tuhan dalam hidup ini. Engkau tidak dapat disejajarkan dengan apapun. Engkau yang paling indah, Engkau yang paling baik Tuhan, Engkau yang terbaik, Engkau yang paling memuaskan dalam hidup kami Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Mari sembah Dia. Oh haleluya. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Bawaku erat di hadirat-Mu. Hatiku bersembah
satu-satunya pribadi yang selalu ada saat kami memerlukan-Mu Tuhan. Saat kami berseru nama-Mu Yesus, Engkau selalu ada Tuhan, mengulurkan tangan-Mu, memberikan kasih-Mu. Oh Yesusku, Kau terindah. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus yang terindah. Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau heran ya Tuhan. Roh Kudus penolongku, Roh Kudus kekuatanku. Haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar nama-Mu saja yang kami muliakan. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Oh, sebab Engkau berkuasa menetapkan setiap langkah kami Tuhan. Dan menjaga kami Tuhan sampai akhir. Sampai Engkau datang kembali menjemput kami Tuhan. Oh, terima kasih. Hanya Engkau yang bisa memuaskan hasrat hati kami Tuhan. Hanya kebaikan-Mu Yesus yang bisa memuaskan jiwa kami. Kau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Kami mau belajar lebih dalam lagi menyelam Tuhan. Menyelam akan kasih-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi. Mari nikmati hadirat Tuhan. Nikmati pribadinya saudara. Terima kasih Yesus. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu
semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Melekat dalam hatimu Bapa. Biarlah kemuliaan-Mu Kau nyatakan Tuhan turun di atas kami Tuhan. Bahkan di tengah ibadah pada pagi hari ini. Sehingga menjadikan ibadah kami Tuhan. Boleh menjadi kesukaan dalam hatimu Tuhan. Menyenangkan hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang mau menyenangkan hati Tuhan. Mari sama-sama kita beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi sekali lagi. Shalom. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Mari beri salam satu dengan yang lain. Katakan shalom. Tuhan Yesus memberkati engkau. Amin. Haleluya. Shalom. Haleluya. Juga yang di sana shalom. Shalom semua. Amin. Mari kita mau bersukacita. Oh, Tuhan kita dahsyat. Amin. Kita mau diberkati, yang mau diberkati lambaikan tangan. Ya, katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Amin. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Amin. Ajaib Kau Tuhan. Agung dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sama-sama yuk nyanyikan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Katakan, Kau megah bagiku. Ya. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan. Agung dan perkasa. Allah sumber kemenanganku, Yesus Kaulah Raja mulia. Sekali lagi. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Amin. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Amin. Kau Raja atasku. Hanya Dia, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan.
kemenangan kita. Amin. Layak berkuasa, memintas hartanya. Yesus, Yesus kaulah Raja mulia. Raja mulia, Raja mulia. Once more, Raja mulia. Haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan kita layak dimuliakan, amin. Sebab dia raja, bukan sekedar raja, tapi dia raja di atas segala raja. Oleh sebab itu mari berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita yang mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tetap semangat, amin. Tetap semangat ya. Oh, mari muliakan Tuhan kita. Oh, magnify Him. Thank you Jesus. We glorify your name. Rahasia Tuhan, betapa besar perbuatanmu. Nyatalah karya kasih-Mu. Di hidupku, ku melihat Kau sertaku. Kau tak ingkar dari janji-Mu, menolong pembela hidupku. Selamanya Kau sertaku. Amin. Katakan, jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Yang dikasih Tuhan, serukan, jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Sembah Dia, pribadi yang maha besar. Perbuatannya besar, kasih-Nya besar, pengampunannya besar. Haleluya. Oh, betapa besar perbuatan-Mu. Nyatalah karya kasih-Mu. Di hidupku, ku melihat Kau sertaku. Oh, Kau tak ingkar dari janji-Mu, menolong pembela hidupku.
mau terus menyembah Tuhan? Oh, beri kemuliaan bagi Allah kita, lebih meriah lagi. Haleluya. Haleluya. Percaya janji Tuhan digenapi dalam hidup kita? Siapa yang pernah menerima janji Tuhan dalam firman-Nya? Angkat tangan. Percaya bahwa Tuhan pasti akan menggenapi dalam hidup kita. Amin. Amin. Angkat suaramu, angkat hatimu. Sebab dia Tuhan Allah kita yang tidak pernah ingkar janji. Amin saudara. Oh, berkatakan apa yang Tuhan saudara terima dari Tuhan. Amin. Haleluya. Dan tepuk tangan bersuka cita. Sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan Tuhan akan memberkati engkau saat engkau bersuka cita. Amin. Tuhan kita yang memerintah. Katakan, Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya. Kerajaannya takkan tergoncangkan. Katakan, Tuhan kita perlindungan kekal. Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib. Tuhan kita heran. Kuasanya, katakan, tak berubah. Katakan, pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Amin. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Tuhan kita ajaib. Yuk angkat suara jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan kita yang memerintah. Dia siapa? Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya. Kerajaannya takkan tergoncang. Amin. Sebab Tuhan kita perlindungan kekal. Dia sumber keselamatan. Waktu Tuhan kita ajaib. Tuhan kita heran. Oh, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan. Oh, pegang janji-janji Tuhan. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Tuhan kita ajaib. Tuhan kita heran. Amin. Kuasa, oh tak berubah. Oh, pegang firman Tuhan dan pegang janji Tuhan. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Sekali lagi, Tuhan kita ajaib. Serukan. Kuasanya, katakan, tak berubah. Oh, pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Sekali lagi katakan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Haleluya. Percaya pagi ini kita menerima kuasa Tuhan. Amin. Kalau kuasanya ada dalam kita, pergunakan saudara. Dalam perkataan, supaya kita lakukan, kita katakan segala yang baik, maka itu yang jadi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Siapa percaya di sini pemenang? Sebab perkataanmu diurapi Tuhan. Amin. Haleluya. Pakai kuasanya. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semuanya saudara. Kita akan menerima berkat firman Tuhan. Firman-Nya sempurna, firman-Nya tidak berubah. Firman-Nya senantiasa menopang setiap kita.
mengandalkan Tuhan senantiasa. Belajar untuk berjalan dengan iman. Iman itu praktek. Apa yang kita lakukan, apa yang kita praktekkan, perkataan. Ucapkan perkataan. Tubuhku sehat, aku tidak sakit, aku tidak pernah masuk rumah sakit, aku diberkati, usahaku berhasil, dan aku selalu boleh jadi saluran berkat. Aku selalu punya benih untuk aku taburkan. Aku selalu banyak menuai. Aku selalu dilindungi Tuhan. Aku selalu diberi kemenangan oleh Tuhan. Amin. Oh, Dia dahsyat. Mari angkat iman kita. Dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Saat engkau mengandalkan Tuhan, kau tidak akan pernah kecewa. Katakan, dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu
kita menghadap Tuhan, mari kita jujur. Sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kita mau jujur di hadapan Tuhan. Seringkali apa yang kita andalkan, apakah itu kekayaan kita, apakah itu pekerjaan kita, apakah itu orang tua kita, apakah itu anak kita, atau mungkin siapapun mertua kita. Mari jujur di hadapan Tuhan. Sebab pada saat kita terpuruk, saat kita tidak bisa berbuat apa-apa, saat manusia tidak ada satupun yang menolong kita, hanya ada satu pribadi yang maha kuat, yang mengangkat kita, yang menjadikan kita berbeda, yang menjadikan kita baru, yang menjadikan kita dipulihkan kembali. Betapa kasihnya begitu besar atas hidup kita. Mungkin kita merasa bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi Tuhan tambah-tambahkan talenta buat kita. Semua itu adalah kepercayaan yang daripada Tuhan. Berikan hormat, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan lebih lagi mengasihi Dia, lebih lagi melayani Dia. Mari hormati Tuhan kita. Mari kita mau jujur di hadapan Tuhan. Mari sekali lagi saya undang bangkit berdiri. Katakan dengan sesungguhnya, dengan hati yang sungguh-sungguh tulus. Engkaulah sandaran hidupku Tuhan. Engkaulah sandaran hidupku. Gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan Yesus, oh hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku. Gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan Yesus, oh hanya Yesus. Sekali lagi, Kaulah sandaran hidupku. Gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Yesus, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kami bersyukur Bapa, terima kasih. Pagi hari ini Kau hebat. Pagi hari ini Kau dahsyat Tuhan. Pagi hari ini kekuatan-Mu menopang kami. Penghiburan kasih-Mu Tuhan menenteramkan jiwa kami. Kami bersyukur hanya dekat dengan Tuhan. Kami tidak kekurangan suatu apapun. Biarlah Engkau berbicara lewat mulut bibir lidah hamba-Mu. Kami siap diberkati firman-Mu Tuhan. Kami mau buka telinga kami, hati kami, pikiran kami selalu terjaga, selalu tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami dengan kehidupan melalui firman-Mu yang Kau hembuskan Tuhan pada pagi hari ini di dalam setiap hati dan jiwa kami. Terima kasih Yesus, kami bersyukur dan kami menerima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap menerima benih firman Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, pagi hari ini
Tolong mic. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Juli, saudara ya. Ya, cepat sekali. Waktu itu berjalan dengan cepat. Begitu juga dengan kita sebagai orang percaya, kita juga harus cepat. Cepat untuk mengerti kehendak Tuhan, saudara. Pagi hari ini saya akan menyampaikan suatu tema yang mungkin saudara tidak asing dengan kata duta besar ya saudara ya. Ambassador, ya, ambassador. Christ ambassador. Jadi duta-duta Allah. Siapa yang di sini merasa percaya bahwa kita adalah duta-duta Kristus? Lambaikan tanganmu. Semuanya dipilih oleh Tuhan, saudara. Termasuk kita. Semua tidak ada yang dipilih. Semua bukan kebetulan, saudara. Ya, kita lahir di dunia ini bukan kebetulan. Bukan karena orang tua kita. Tetapi Tuhan sudah merencanakan hidup kita sejak dari kandungan. Makanya Daud dalam kitab Mazmur berkata bahwa sejak dari kandungan Tuhan sudah menenun aku dalam rahim ibuku. Saudara, Allah itu dahsyat. Allah itu hebat, saudara. Mulai dari kandungan saudara sudah dipilih. Ya. Mulai dari kandungan saudara sudah ditenun. Jadi kita tuh ciptaan bukan ciptaan karena massal, produk massal, tetapi ciptaan yang benar-benar Tuhan menenun kita. Mulai dari semenjak dari sel tubuh, sejak dari kandungan ibu kita, Tuhan sudah menentukan kita, saudara. Makanya Daud berkata bahwa kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Tuhan buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara, mari kita perlu sadar bahwa Tuhan sudah memilih kita. Tuhan sudah menetapkan kita untuk suatu tujuan khusus. Bahkan Tuhan tuh sebelum saudara percaya kepada Tuhan, Tuhan itu sudah percaya kepada saudara. Saudara enggak percaya. Sebelum saudara percaya Tuhan, Tuhan itu sudah lebih dahulu percaya kepada saudara dan saya. Ya, terbukti ketika Kejadian pasal yang pertama. Mulai awal Tuhan berfirman di dalam kitab Kejadian pasal pertama ayat ke-26. Berfirmanlah Tuhan kepada manusia. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya apa? Ada tujuan, saudara. Supaya mereka berkuasa atas seluruh ciptaan, termasuk burung, termasuk benda-benda yang ada di muka bumi ini. Artinya Tuhan sudah percaya kita sebelum kita percaya Tuhan, saudara. Ini sesuatu hal yang kebanggaan bagi kita, saudara. Makanya hidup ini jangan kita sia-siakan. Hidup ini semua punya tujuan. Yang di muka bumi ini, saudara, yang kelihatan ini juga punya tujuan, saudara. Meja ini diciptakan juga ada tujuannya, saudara. Kalau orang nggak ngerti tujuannya, maka kita akan sembarangan dengan hidup ini, saudara. Benar nggak, saudara? Mic ini diciptakan juga tujuannya bukan untuk melempar saudara, bukan untuk sebagai alat pemukul. Tetapi mic ini tujuannya supaya saudara dengar dari arah jauh. Ya, sama seperti contohnya sepatu, saudara. Saya pakai sepatu. Tujuannya sepatu ini bukan untuk yang lainnya, tetapi dipakai supaya kaki kita tidak kotor di alas, di lantai, dimanapun, saudara. Ya apa juga baju, supaya saudara gak kelihatan dalamnya, saudara. Pakai baju, ada tujuannya. Semua yang ada di muka bumi ini ada tujuannya. Dan pada pagi hari ini, sesuai tema yang saya angkat untuk saudara diberkati pada pagi hari ini tentang duta-duta Kristus. Ya. Sebelumnya saya katakan bahwa gereja ini ya saudara, gereja secara tempat saudara, ya. Bukan sekedar untuk acara, untuk saudara kunjungi. Tapi sebenarnya tujuan gereja, kalau saya bicara soal gereja juga bukan hanya soal fisik saudara, tapi juga bicara soal secara tubuh ini saudara. Ya. Jadi kita tuh gereja, bicara soal keluarga Allah. Saudara semua ini keluarga, saudara. Kita bukan orang asing. Kita bukan tidak mengenal. Seharusnya kita yang hadir pada pagi hari ini saling mengenal, saudara. Karena kita itu keluarga Allah. Tempat untuk berbagi hidup dengan semua kekurangan kita, kelemahan kita.
Makanya nggak ada istilah independen. Saudara. Ada orang-orang yang gak perlu gereja, gak perlu berkumpul-kumpul. Khususnya dengan hamba, misal dengan rekan-rekan pengerja Allah, rekan-rekan dengan seluruh jemaat. Wes engko ndak ngarai tukaran, kok ndak ngarai rame, kok ndak ngarai selisih. Saudara salah, saudara. Kita itu sebagai komunitas keluarga Allah itu tempat untuk kita berbagi. Bagaimana kita bisa mengerti kekurangan kita kalau kita nggak ketemu dengan orang, saudara. Bagaimana kita bisa mengerti kalau kita tuh bisa rendah hati kalau kita nggak ketemu dengan sesama kita, saudara. Ya. Makanya jangan dikatakan orang yang independen, saudara. Orang yang nggak mau kumpul, orang yang nggak mau berbagi komunitas sebagai keluarga Allah. Saya katakan bahwa gereja ini bukan tempat untuk orang sempurna, saudara. Yang pertama, saudara perlu sadari bahwa kita tuh semua bukan sempurna. Belum sempurna, saudara. Makanya ada istilah di Alkitab katakan bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Bahkan kitab Kejadian katakan apa? Tidak baik manusia itu seorang diri. Ayat ini seringkali disalah mengerti, oh ini untuk orang yang masih jomblo, yang belum menikah. Salah, saudara. Firman ini dari awal Tuhan katakan kita itu sebagai komunitas perlu relasi, saudara. Selain relasi secara vertikal, juga relasi secara horizontal. Makanya kembali saya ingatkan bahwa gereja ini bukan tempat untuk orang-orang yang sempurna, saudara. Ya, tetapi mari kita jadikan kita masing-masing sebagai komunitas yang bisa sehati, ya, yang mau bersatu. Ingat saudara, kesatuan, ya seperti dalam backdrop itu sudah kesatuan keluarga juga. Kesatuan itu adalah sebuah kekuatan, saudara. Kalau orang ada kesatuan pasti ada kekuatan, saudara. Kita pengkhotbah katakan apa? Tali 3 lembar tidak mudah untuk diputuskan. Kalau sudah tali itu satu gampang, saudara. Lidi itu kalau satu aja mudah untuk dipatahkan. Tetapi kalau banyak susah, saudara. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai gereja di tempat ini. Mari saya rindu supaya gereja Betani ini ada kesatuan. Di situ muncul yang namanya kekuatan, saudara. Tadi awal saya katakan bahwa Tuhan sudah memilih kita sejak dari kandungan. Masing-masing itu ada tujuannya. Gereja ada karena tujuan Allah. Kita berkeluarga, komunitas sebagai keluarga Allah ada tujuannya, saudara. Oleh sebab itu untuk mengawali firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan buka bersama dengan kita akan baca bersama dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-5. Ini ayat ini yang saya angkat sebagai judul pada pagi hari ini. Kita buka kitab 2 Korintus 5 ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-21. Saya akan bacakan di PowerPoint juga sudah saya siapkan, saudara. Demikian firman Tuhan bahwa dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Garis bawahi dikatakan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ayat yang ke-19. Sebab, oh enggak ada ya di situ. Coba yang 19 dibuka aja ayatnya. Yang 19 dikatakan, sebab Allah mendamaikan dunia ini dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ayat yang ke-20. Tadi aja PowerPoint langsung. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ayat yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, ayat yang saya ambil untuk jadi tema besar pada pagi hari ini di dalam ayatnya yang ke-20, saudara. Dikatakan, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Ya, saudara, dikatakan mempercayakan. Dari ayat yang kita baca pada pagi hari ini banyak kata-kata yang mempercayakan, saudara. Dipercaya. Tadi saya katakan bahwa sebelum saudara percaya Tuhan, saudara itu sudah dipercaya Tuhan. Tuhan sudah mempercayakan saudara.
Sebelum saudara percaya Tuhan, dari awal Tuhan sudah percaya kita. Terbukti dalam Kejadian tadi pasal pertama ayat yang ke-26. Baiklah kita menjadikan kita, Allah Bapa Putra Roh Kudus, menjadikan manusia untuk berkuasa. Tuhan punya sesuatu mandat, sesuatu perintah supaya manusia kita tuh berkuasa. Berkuasa bukan menguasai orang, tapi berkuasa artinya radah, itu artinya melayani, saudara. Kita punya talenta yang bermacam-macam, kita punya kesempatan yang banyak untuk kita bisa memberikan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara. Dikatakan ayat yang ke-2 Korintus 20 ini dikatakan apa? Utusan-utusan Kristus, Christ Ambassador. Saudara kalau pernah dengar istilah duta besar dalam suatu negara, itu mereka negara punya menitipkan negaranya kepada di mana duta besar itu berada. Misalnya duta besar Indonesia dikirim ke Amerika, seorang duta besar dubes. Dia punya orang duta besar itu sebagai kepercayaan negaranya, ya, sebagai ambasador. Jadi kalau orang dikirim ke suatu negara sebagai duta besar, ada fasilitas, ada kepercayaan negaranya untuk bisa membanggakan bangsanya, ya, artinya juga membela, menjaga nama baik negaranya. Begitu juga dengan hidup kita pada pagi hari ini dikatakan utusan-utusan Kristus, Christ Ambassador. Saudara punya fasilitas kerajaan Allah, saudara di-backingi Allah, karena saudara dipilih. Diberikan perlindungan. Makanya coba next PowerPoint-nya. Apa sih maksud dari ambasador? Yang pertama, kita sebagai orang kepercayaan siapa? Orang kepercayaannya Tuhan. Allah yang mengutus kita. Saya katakan bahwa hidup ini bukan sekedar kesempatan, saudara. Kan ada lagunya kan, hidup ini adalah kesempatan. Tapi juga hidup ini adalah kepercayaan, saudara. Ayat tadi mengatakan saudara dipercaya. Mempercayakan pelayanan itu kepada kami. Ini kata-kata Paulus tadi dalam ayat yang ke-18, 2 Korintus 5 tadi. Makanya hati-hati yang dengan namanya dipercaya, saudara. Jadilah orang yang bisa dipercaya. Saudara kalau menyerahkan sesuatu kepada orang yang saudara belum kenal latar belakangnya, belum mengenal bagaimana kehidupannya, kredibilitasnya, saudara mungkin pasti nggak percaya. Misalnya saudara pergi, saudara punya perusahaan lah, ya kecil-kecilan aja, toko atau apa, saudara. Di rumah aja, saudara pergi cukup waktu lama. Tidak mungkin saudara menyerahkan kunci itu sembarangan dengan karyawan atau mungkin orang yang belum saudara kenal, belum tahu bagaimana kesetiaannya, kredibilitasnya. Tidak sembarangan, saudara. Begitu juga dengan hidup kita pada pagi hari ini, dikatakan yang pertama sebagai ambasador Tuhan, kita tuh sebagai orang kepercayaannya Tuhan, saudara. Yang dipercaya Tuhan. Next, coba dibuka kitab 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Dikatakan apa? Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Mana mungkin orang kalau nggak mengenal orang itu, mempercayakan sesuatu, mungkin tokonya diserahkan, wis sakar-karepmu urus sono, misalnya. Rumah tangga sudah mungkin pergi, tak tinggali kunci dengan sembarangan orang. Mungkin orang lewat, kamu titip kunci ya? Enggak mungkin. Sudah. Apalagi di rumah itu ada barang-barang berharga. Ini dikatakan apa? Tuhan menuntut jadi orang-orang yang dipercaya itu, orang yang bisa dipercaya, saudara. Tadi saya katakan bahwa ambasador, duta besar itu punya fasilitas. Tuhan sediakan, ada penyediaan. Tidak mungkin negara Indonesia mengirimkan duta besar, wes kamu cari kontrakan sendiri. Kamu cari uang sendiri, tidak mungkin, saudara.
ada providensia, ada provisi, ada penyediaan, paling tidak ada fasilitas, ada mobil, ada sopir pribadi, ada apa? Security, keamanan, di mana-mana dikawal. Setiap bulan ada fasilitas, biaya kesehatan, rumah, listrik dan sebagainya, Saudara. Ada otoritas yang penuh. Mari kita bayangkan, kita tuh dikatakan Tuhan mempercayakan kita sebagai ambasador Allah. Saudara nggak mungkin sudah mempertanyakan Tuhan. Kalau sudah dipilih itu pasti Tuhan ada provisi Tuhan, ada penyediaan Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan protek dalam kehidupan kita sebagai orang pilihan Tuhan, sebagai orang kepercayaan. Oleh sebab itu pagi hari ini saya katakan bahwa setiap kalau kita dipercaya sama Tuhan, jangan kita buat main-main dengan hidup kita, Saudara. Kemarin kita sharing waktu mempersiapkan para pengerja-pengerja yang nanti akan dilantik minggu ketiga, Saudara. Ya, itu artinya Saudara dipercaya, Saudara, untuk bisa ikut kontribusi mengelola gereja ini, Saudara. Itu kepercayaan yang tidak bisa kita buat main-main, Saudara. Semua enggak ada yang kebetulan. Saya dipilih di tempat ini juga karena kepercayaan dari Tuhan. Yang pintar dari saya banyak, Saudara. Yang banyak pengalaman dari saya banyak sekali. Tapi pertanyaannya kenapa kok Tuhan pilih saya? Artinya Tuhan itu melihat, ya, Tuhan itu tetap melihat bagaimana motivasi kita, bagaimana hati kita. Saudara, ada satu contoh dalam kitab Bilangan pasal 13. Bicara soal kepercayaan, Saudara. Saudara tahu kitab Bilangan 13 itu cerita tentang 12 pengintai. Suatu ketika Musa mengutus 12 pengintai, itu pemimpin semua, Saudara. 12 suku Israel. Diperintahkan Musa untuk apa, Saudara? Mengintai tanah Kanaan. Mereka berangkat, pemimpin-pemimpinnya aja, Saudara. Jadi nanti buka kitab Bilangan 13. 2 kelompok pengintai, Saudara. Selama 40 hari mereka keliling di daerah Eskol, daerah Kanaan. Bagaimana? Mereka harus mengamat-amati bagaimana kehidupan, bagaimana situasi daerah itu, Saudara. Dan dari 12 orang ini ada 2 kelompok yang terpecah. Yang 10 kelompok ini orang-orang yang apa, Saudara? 10 kelompok ini yang hatinya kecut, hatinya tawar, Saudara. Karena mereka melihat, oh ternyata di sana ada suku yang namanya orang enak. ENAK, enak, orang yang tinggi besar, raksasa. Padahal mereka melihat tempat yang sama, situasinya sama, tanahnya sama. Bahkan mereka sempat ngambil hasil kebun di tanah Eskol. Ngambil anggur. Sampai digotong, Saudara. Subur tanahnya. Tetapi yang 10 ini ternyata mereka punya hati yang tawar, Saudara. Pandangannya berbeda dengan yang 2 orang. Namanya siapa, Saudara tahu? Kaleb dan Yosua. Mereka infonya sama, maksudnya info dari pengintai ini, ya memang sana tanahnya baik, luar biasa. Kelompok yang pertama, mereka katakan memang tanah itu baik, berlimpah susu madunya. Tapi ada kata-kata hanya saja tempat itu, nah ini Saudara, suka bikin alasan. Ya, kalau saya baca kitab Bilangan 13 ayat 28. Ya. Ada kata tetapi, hanya saja. Mereka membawa kabar yang busuk, Saudara. Mereka membawa kabar yang tidak baik. Sehingga orang-orang merasa ketakutan dari kata-katanya, Saudara. Fokusnya yang 10 pengintai itu hanya kepada masalah. Ya, tanahnya luar biasa subur, makmur. Hanya saja di situ ada orang-orang enak, tinggi besar, raksasa. Dan kalau saya melihat ini saya seperti belalang. Nah ini Saudara, kalau orang kehilangan gambar diri itu pasti fokusnya kepada masalah. Fokusnya kepada hal-hal yang secara jasmani kita lihat. Gak mungkin bisa, mana mungkin, aku lihat tabunganku gak cukup. Misalnya, mana ada kesempatan aku ini dari keluarga yang gak mampu, aku ini gak punya kemampuan apa-apa. Kalau Musa juga pernah katakan, aku ini tidak petah lidah. Makanya Tuhan katakan, aku kirimkan kamu, siapa? Harun,
sebagai penyambung lidahku. Musa awalnya juga merasa dia melihat dirinya seperti 10 pengintai ini yang dibesar-besarkan masalahnya. Kok mati ya? Coba dari PowerPoint-nya apa tuh? Saya tulisin sudah. Mari kita jadi sebelumnya. Sebelumnya tadi loh, yang besar gambar tadi. Jadi pembawa berita kebenaran, saudara. Gospel, ya, bukan gosip. Ya, ini saudara. Sama 10 pengintai ini merasa ketakutan kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Seringkali gereja pecah gara-gara ada orang yang gosip, ya, membawa kabar yang tidak baik, menyebarkan fitnah, sehingga mencuri damai sejahtera dalam pelayanan. Merusak reputasi orang, ya benar itu, begini-gini, itu kan artinya merusak reputasi orang. Belum tentu yang diomongkan benar, menyebarkan kabar burung. Kalau kita aplikasikan dari 10 pengintai ini, mereka ngomongnya fokusnya kepada situasi yang ada, dengan masalah-masalah yang ada. Tetapi beda dengan orang yang Kaleb dan Yosua ini, saudara. Mereka mencoba meneramkan, ya memang ada raksasa-raksasa, tetapi kita pasti bisa mengalahkannya. Ini beda, saudara. Ya, fokusnya bukan pada masalah lagi, tetapi kepada apa? Kebenaran. Dia punya gambar diri yang enggak rusak. Allah kalau sudah Tuhan mengutus, pasti Tuhan akan campur tangan. Ini kelompok yang kedua, Yosua dan Kaleb ini, saudara. Kaleb ini artinya sudah tahu apa, saudara? Kaleb itu anjing, saudara. Kaleb itu artinya anjing. Ya, saya punya anjing itu setia, saudara. Ya, enggak, meskipun saudara mungkin enggak punya uang, anjing itu tetap ikut saudara. Ya, mau apa aja anjing itu loyal, anjing itu setia, unconditional love, saudara. Cintanya enggak bersyarat, saudara. Ya, bahkan Kaleb ini dari suku Efraim. Kalau saya buka di kamus Alkitab itu Efraim itu artinya berbuah, fruitful. Ya. Yosua berasal dari suku Yehuda. Artinya suka memuji, worship. Yehuda itu suku pemuji, saudara. Mari pada pagi hari ini dari cerita ini, saudara. Ya, hati-hati, saudara, dengan lidah kita. Hati-hati dengan ucapan kita. Sehingga membuat suasana itu tidak tambah tenang, tapi memperkeruh suasana, saudara. Sama yang dialami oleh 10 pengintai ini, memperkeruh suasana. Mana mungkin aku ini seperti belalang, tidak mungkin bisa. Kitab 1 Petrus 3:10 katakan apa? Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, dikatakan apa? Ia harus menjaga lidahnya terhadap hal yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara, perhatikan, saudara. Sosial media saat ini begitu luar biasa. Kalau ada istilah mulutmu adalah apa? Harimaumu. Tapi sekarang ini bukan mulut lagi, saudara, tapi jarimu ini adalah harimaumu, saudara. Kita gampang memforward berita-berita yang belum tentu benar. Kirim, saudara. Membuat kita apa? Panik. Kalau saudara seringkali mengkonsumsi berita-berita di WhatsApp itu belum tentu loh semuanya benar, saudara. Instagram, TikTok, apalagi, saudara. Hal yang lainnya membuat kita tuh seringkali tawar, membuat kita ketakutan, saudara. Tetapi orang yang benar hidup karena iman, saudara. Perbanyak konsumsi firman Tuhan. Jadi orang pintar, orang bodoh itu bukan soal gelar, ya. Tapi orang bodoh atau orang pintar itu bicara soal kerajinan kita. Jangan menyepelekan hal-hal yang rohani. Membaca firman, gampang itu. Saudara bangun tidur langsung buka TikTok. Saudara bangun tidur sudah bikin status. Enggak ubahnya seperti orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mari kita first thing first, utamakan yang utama. Jangan begitu bangun lihat statusku berapa yang followernya. Bangun tidur kita langsung fokus kepada Tuhan, saudara. Begitu juga yang tadi contoh tentang pembawa berita-berita yang negatif tadi, 10 pengintai tadi, saudara. Saya katakan ayo kita perlu saring sebelum sharing, saudara. Ya, saring hal-hal yang benar enggak, sesuai firman Tuhan enggak. Sebelum kita menyaringkan sesuatu, saring dulu. Kita punya filter. Filternya apa? Firman Tuhan.
dari kelompok yang kedua ini, Yosua dan Kaleb ini, mereka dipercaya Tuhan. Mereka yang bisa sampai kepada tanah Kanaan, saudara. Saudara, waktu saya membaca cerita dari Bilangan 13 ini, saudara, tentang pengintai, saudara. Sebelumnya saya flashback bagaimana bangsa Israel kena apa ya di padang selama waktu dibawa ke padang gurun menuju tanah perjanjian. Semuanya mati, saudara. Semuanya tidak sampai ke tanah perjanjian. Zamannya Musa, saudara. Karena mereka banyak komplain, karena mereka juga banyak nggak percaya. Bayangkan, setiap hari mereka melihat mujizat. Makanya belum tentu mujizat itu membuat orang itu mengenal Tuhan, saudara. Banyak orang cuma mencari mujizat. Ingat Yohanes 6 ayat 66. Mereka setelah mereka kenyang, mereka meninggalkan Tuhan. Mereka cuma mencari perutnya aja, saudara. Bahkan Tuhan katakan, kamu cari apa? Ikut aku. Kamu hanya cari supaya kamu kenyang. Mari pada pagi hari ini kita belajar, saudara. Bagaimana Yosua dan Kaleb ini dikatakan Bilangan 14 ayat 24. Coba lihat. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Ternyata Tuhan, Alkitab mencatat jiwanya lain daripada yang ada pada Kaleb dan Yosua ini. Kenapa? Mereka mengikut Tuhan dengan sepenuhnya. Bagaimana dengan kita, saudara? Saudara, kita sepenuhnya ikut Tuhan. Atau setengah-setengah, saudara. Tidak bisa ikut Tuhan itu setengah-setengah. Sistem kita sistem kerajaan Allah, bukan sistem dunia, saudara. Yosua Kaleb ini punya roh Tuhan. Dia percaya dalam dirinya ada kekuatan Tuhan. Ini yang membedakan dengan yang 10 pengintai tadi, saudara. Mereka menenteramkan, ayo tenang-tenang. Ada Allah yang memihak kita. Saudara, nanti baca kita Bilangan 13 sampai selesai, saudara. Mereka punya roh yang beda. Hari-hari ini Tuhan sedang memperhatikan kita, saudara, gerejanya, saudara. Kitab Maliaki 3:18 katakan apa? Tuhan sedang membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Maliaki 3:18. Enggak ada ya PowerPoint-nya? Oh, ada. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah dan yang tidak beribadah kepadanya. Saudara, beribadah itu bukan hanya sekedar saudara ngikuti liturgi gereja sini, enggak. Tapi beribadah itu, kitab Roma 12 ayat 1 loh. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Manakah kehendak Allah yang baik dan yang sempurna? Sudah kita berubah hidup kita. Itu yang pertama, saudara. Ambasador itu berarti kita sebagai orang kepercayaan Tuhan. Yang kedua, ambasador itu apa, saudara? Kita harus tahu yang namanya tahu tanggung jawab, saudara. Sebagai duta-duta Kristus, kita punya tanggung jawab yang kedua, saudara. Artinya kita harus menyelesaikan semua tugas kita. Pertanyaannya, prioritas kita apa dalam hidup ini, saudara? Kitab Efesus katakan dalam Efesus 5:16 sampai 17 dikatakan apa? Karena itu pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. 16. Nah, ini, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Poin yang kedua, sebagai duta Kristus kita harus sadar bahwa kita tuh punya tanggung jawab, saudara. Tahu tanggung jawab. Ya, oleh sebab itu kalau sudah punya tanggung jawab, saudara, nggak mungkin waktu ini kita buang sia-sia. Loh Pak, saya guru harus mengerti kehendak Tuhan. Loh Pak, saya siswa juga harus tahu ngerti kehendak Tuhan. Saya dokter misalnya. Loh, saudara harus tahu sebagai dokter harus mengerti kehendak Tuhan. Sebagai pengusaha, ibu rumah tangga, semuanya harus mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Kita katakan pergunakan waktu yang ada. Perhatikan dengan sama bagaimana kamu hidup, ayat 15 sebelumnya coba. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Bebal itu apa, saudara? Bebal itu gampangnya diomongin. Enggak bisa, saudara. Kalau bahasa Jawanya itu ndablek, saudara.
Nah, gampang tuh orang Jawa kan gampang, dablek. Saudara mungkin punya anak, punya karyawan atau punya siapa, mungkin suamimu atau istrimu. Dikandani rek naik kuatnya dablek, saudara. Ya, bukan bebal itu bukan orang ndak pandai, ndak, saudara. Bebal itu diomong-omongin gak iso. Ya. Jadi di sini saya katakan bahwa waktu itu bisa hilang kalau kita nggak bijak, saudara. Kalau kita keluar dari kehendak Tuhan. Loh, bangsa Israel itu sempat hilang, saudara, di hadapan Tuhan. Karena dia waktunya tidak melakukan kehendak Tuhan tuh hilang, saudara. Waktunya di hadapan Tuhan hilang. Makanya kemarin saya sharingkan kepada Pastor Susan, bahwa bangsa Israel itu harus disunat, ya, sebelum dia menyeberangi generasinya, menyeberangi apa? Sungai Yordan. Ya, sunat itu bukan bicara hanya soal jasmani, saudara, tetapi soal hati. Tadi saya katakan bahwa sebagian besar bangsa Israel nggak bisa masuk tanah perjanjian. Kenapa? Karena mereka ndablek, saudara. Diomongi nggak bisa, sudah melihat mujizat loh, nggak bisa. Hati mereka masih ada Mesir, saudara. Kita tahu Mesir itu gambaran dunia. Mesir itu gambaran hal-hal yang jahat, yang dosa. Makanya bagi Tuhan untuk mengeluarkan Mesir, mengeluarkan Israel dari negara Mesir, perbudakan, perkara yang mudah bagi Tuhan. Untuk membuat mujizat itu perkara yang mudah bagi Tuhan. Tetapi untuk mengeluarkan Mesir dari hati bangsa Israel itu yang sulit, saudara. 40 tahun di padang gurun mutar-mutar, saudara. Bahkan Alkitab katakan 430 tahun. Harusnya Tuhan katakan kepada Abraham apa? 400 tahun kamu akan ada di bangsa lain sebagai budak. Tetapi ditambahi Alkitab katakan 430, yang 30 ini, saudara. Dableknya bangsa Israel, saudara. Ya, makanya kita Kejadian pasal 17 ayat 10 saya ingat bagaimana perjanjian Abraham. Coba buka Kejadian 17 ayat 10 sampai 11. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Kejadian 17 10 sampai 11. Haruslah dikerat kulit katanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Itu awalnya memang sunat secara jasmani. Kemudian kitab Yosua pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang kedua dikatakan apa? Yosua 5, lambatnya. Yosua 5 ayat 1 sampai 2. Ketika semua orang raja, orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Artinya bukan lubar sunat kok sunat neh lah. Gimana saudara? Tidak, artinya generasi Musa waktu itu semuanya tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Karena hanya secara jasmani. Kemudian yang kedua Tuhan katakan sunatlah lagi orang Israel untuk kedua kalinya. Generasinya Yosua ini. Ya, sunat hati, saudara. Kalau Roma 2 ayat 29 dikatakan apa? Coba Roma 2 ayat 29. Roma 2 ayat 29. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Dan sunat itu ialah sunat di dalam hati. Secara rohani bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia melainkan dari Allah. Ini terjemahan firman Allah yang hidup. Dikatakan apa? Sebab Allah tidak mencari yang dikitan. Tetapi yang hati dan pikirannya sudah dibaharui. Jadi bicara soal hati, saudara. Makanya yang kedua harus tahu tanggung jawab. Seringkali orang dikasih tahu enggak bisa ndablek karena hatinya ini masih keras. Perlu disunat, kalau Roma katakan sunat hati. Hati dan pikirannya sudah dibaharui. Menjadi ciptaan yang baru, mengalami pembaharuan. Orang dengar firman, tapi kalau hatinya enggak menerima firman, hatinya keras. Mbok siapa aja yang nyampaikan, mungkin Benny Hinn, mungkin Morris Cerullo, mungkin siapa lagi yang terkenal, saudara akan mempan terhadap firman, saudara. Makanya Roma katakan sunat di dalam hati. Tidak salah waktu itu Yosua perintahkan sunat untuk kedua kalinya bangsa Israel generasiku. Supaya mereka bisa masuk ke tanah perjanjian. Awalnya mereka meskipun disunat tapi mereka hatinya bebal, hatinya keras. Sampai-sampai Tuhan katakan kepada Yosua bahwa sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya.
Sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Hati perlu disunat, saudara. Jangan hidup karena apa kata orang, tapi apa kata firman. Itu yang penting, saudara. Seringkali hati kita keras. Karena apa? Kita menolak firman. Jangan dipengaruhi oleh omongan-omongan yang tentang masa lalu kita, saudara. Omongan itu belum tentu benar, saudara. Belum tentu itu membangun kehidupan kita. Ya, firman Tuhan itu selalu update, selalu progres. Ya, saya teringat, saudara, Hakim-Hakim. Hakim-Hakim ini kitab yang paling merosal, saudara. Kitab yang amoral, saudara. Itu di situ banyak sekali cerita tentang gundik yang dimutilasi, bahkan dibagi-bagi pada 12 suku Israel. Ada pemerkosaan, sakarpe dewe, saudara. Coba buka Hakim-Hakim 21 ayat 25. Hakim-Hakim 21 ayat 25. Dikatakan apa? Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ini saudara. Makanya hakim-hakim ini ceritanya tuh banyak orang-orang di situ yang sakarpe dewe, saudara. Berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ayat ini digenapi loh, saudara, hari-hari ini, saudara. Mempercayai apa kata TikTok, mempercayai apa kata IG. Bukan karena pandangannya sendiri. Bukan dihubungkan dengan firman Tuhan. Berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Makanya kita tuh punya tanggung jawab, saudara. Dalam hidup kita sebagai duta-duta Allah punya tanggung jawab akan hidup kita. Bagaimana kita menggunakan waktu kita, bagaimana kita menggunakan hidup kita. Sudahkah kita benar menurut firman Tuhan, bukan benar karena apa kata yang lainnya, saudara. Yeremia pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 dikatakan apa? Yeremia 6:16, mungkin di PowerPoint ada itu. Coba dilihat. Beginilah firman Tuhan. Ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Di manakah jalan yang baik? Tempuhlah itu, dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Hari-hari ini banyak orang yang struggle, banyak orang yang jiwanya gundah gulana, saudara. Karena apa? Mereka gak mengerti kehendak Tuhan. Firman Tuhan katakan, tanyakan jalan-jalan yang dahulu kala, jalan Tuhan. Tempuhlah itu. Supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Mazmur 16 ayat 11 katakan apa? Engkau Tuhan memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan Tuhan ada sukacita. Bukan cuma sukacita yang berlimpah-limpah. Fullness of joy. Ya, terus apa? Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ada pleasure, ada kesenangan. Ini yang harus kita miliki hari-hari ini, saudara. Sebagai orang yang punya tanggung jawab, saudara. Minta kehendak Tuhan. Mengapa? Saudara, kalau mau bertanya, kenapa toh harus minta kehendak Tuhan? Saudara, ingat loh, manusia kita itu terbatas. Loh. Kita itu terbatas. Kita perlu Tuhan, kita butuh firman. Ya. Satu ayat kita lihat, 1 Korintus 13 ayat 9. Kenapa pertanyaan kita harus minta kehendak Tuhan? Ini pertanyaan yang harus kita jawab sendiri. Saudara. Kenapa ya kok aku harus minta kehendak Tuhan? Kenapa? Yang pertama, sadari bahwa manusia kita itu terbatas. Buktinya apa? Kita lihat 1 Korintus 13 ayat 9. 1 Korintus 13 ayat 9. 1 Korintus 13 ayat 9. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Saudara, pengetahuan manusia itu enggak lengkap. Bahkan nubuat aja belum tentu benar, saudara. Manusia itu cuma tahu sebagian, separuh kebenaran, nggak lengkap pengetahuan kita. Makanya kita butuh yang namanya minta kehendak Tuhan. Saudara mau pandai apa secara akal itu terbatas, saudara. Bahkan nubuatan saja dikatakan bisa salah, bisa nggak sempurna, saudara. Sehebat apapun kepandian kita, pengetahuan kita, itu semua terbatas. Makanya pagi hari ini kita minta kehendak Tuhan. Tadi firman Tuhan katakan apa? Beritahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita, berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat yang senantiasa.
Itu yang alasan kenapa kita perlu minta kehendak Tuhan. Yang kedua apa saudara? Manusia itu cenderungnya error, saudara. Cenderungnya salah. Saudara. Ya, sifat dosa itu membuat manusia itu gampang error. Saudara. Ya, contohnya saudara ingat Nabi Samuel. Samuel itu kan nabi besar. Siapa nggak tahu Samuel? Suatu ketika dia datang ke rumahnya Isai. Siapa Isai? Papanya Daud. Dia cari raja. Dari pertama, 2, 3, sampai 7 kali dia salah. Saudara. Oh ini Syama, oh ini Eliab, oh ini cocok ini untuk Raja Israel. Salah semua saudara. Itu nabi loh sudah bisa salah. Makanya tadi katakan apa? Sebab pengetahuan kita tidak lengkap, nubuat kita tidak sempurna. Kita butuh minta kehendak Tuhan, ini alasannya saudara. Manusia itu gampang error, gampang salah. Ya, nabi aja bisa salah, apalagi kita saudara. Alasannya apa? Yang ketiga, misalnya kalau sudah tanya lu, perlu apa toh kita minta kehendak Tuhan itu kenapa? Alasan yang ketiga, karena gini saudara, manusia itu seringkali dipimpin oleh emosi, benar nggak saudara? Emosinya yang memimpin kita, ya. Emosi manusia tuh naik turun kayak yoyo saudara, kayak jet coaster, saudara. Ya, seringkali kita berkata gini, saya rasa, oh rasanya Tuhan berkata, belum tentu itu benar saudara, bisa salah. Samuel tadi juga salah loh, ini cocok ini, Eliab dia prajurit, cocok jadi raja. Ternyata Tuhan tidak milih itu, dia milih Daud, orang biasa. Bahkan Alkitab katakan mukanya masih kemerah-merahan, biasa angon wedus, ya, tidak banyak. Alkitab katakan beberapa aja, itu yang dipilih Tuhan. Tuhan melihat hati. Ini saya katakan makanya manusia itu bisa salah, makanya kita perlu minta kehendak Tuhan. Ya. Adit siap lagunya. Nah, ada lagu pujian sudah. Yang sederhana sudah ya. Lagu lama. Tahu lagunya? I choose the way of the Lord. Aku memilih jalan Tuhan. I choose the way of the Lord. For the way of the Lord is the way of wisdom. I choose the way of the Lord. Kenapa kita memilih jalan Tuhan? Karena di situ ada hikmat Tuhan. Hikmat itu nggak bisa langsung instan, saudara. Setiap hari kita perlu baca firman itu supaya setapak demi setapak kita mengerti, oh ini tuh kehendak Tuhan. Bukan cuma jalan Tuhan yang kita pilih, tapi apa? Takut akan Tuhan. Diganti the way-nya, the fear. I choose the fear of the Lord. I choose the fear of the Lord. Kenapa? For the fear of the Lord is to hate all evil. I choose the fear of the Lord. Supaya kita apa? Takut akan Tuhan. Kita membenci kejahatan. Itu hikmat Tuhan. The fear diganti lagi apa sudah? Firman Tuhan, memilih firman Tuhan. Bukan cuma jalan Tuhan. Bukan cuma takut akan Tuhan. Tapi juga the word. I choose the word of the Lord. I choose the word of the Lord. For the word of the Lord shall endure forever. I choose the word of the Lord. Firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu selalu update. Firman Tuhan itu progres. Firman Tuhan itu tidak pernah hilang, saudara. Makanya kita memilih bukan cuma jalan Tuhan. Bukan cuma memilih takut akan Tuhan. Tapi juga kita memilih firman-Nya. Itu sehingga membuat kita punya tanggung jawab, kita mengerti kehendak Tuhan. Kita enggak menyanyiakan waktu kita, terbuang sia-sia saudara. Tadi alasannya kenapa kita perlu mencari kehendak Tuhan. Manusia itu terbatas, pikiran kita tuh limited, enggak bisa hebat. Sepandai-pandainya saudara pasti ada batasnya. Yang kedua seringkali kita error, seringkali kita salah dengan hidup kita. Kita seringkali hidup karena emosi kita. Tergantung mood. Kalau enggak mood, enggak baca firman. Kalau enggak mood, enggak doa pagi. Tergantung emosi kita. Makanya manusia seringkali dipimpin oleh emosi. Itu yang membuat harus kita perlu mengerti kehendak Tuhan, saudara. Ya. Hidup karena iman, bukan karena perasaan, saudara. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir. Ambasador itu apa, saudara? Tahu batasan. Saudara. Kalau manusia nggak ngerti batas,
ditabrak semua, saudara. Saudara, melayani, saudara. Bicara soal melayani. Seringkali orang suka melayani kalau dilihat orang. Ya, tetapi ingat, Tuhan tuh bukan melihat, bukan yang dilihat manusia, tetapi Tuhan melihat hati kita. Ya, melayani meskipun tidak nampak, tapi tetap Tuhan perhitungan kita. Melayani bukan hanya di mimbar. Semua ini melayani Tuhan. Di gereja ini ada bagian-bagian yang tidak kelihatan. Pendoa itu tidak kelihatan, sudah di belakang. Kalau di gereja lain mungkin ada tempat khusus, dikasih ruangan khusus, tidak kelihatan jemaat. Seringkali yang kita lihat terlihat itu cuma WL, singer, song lead, pemusik, pengkhotbah, itu kelihatan, usher, kolektan, itu kelihatan. Pendoa tidak kelihatan, tapi itu juga diperhitungkan Tuhan. Saudara. Kitab Galatia pasal pertama 10 dikatakan apa? Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara, di sini ayat ini berbicara bagaimana jangan sampai kita mencari apa, saudara? Popularitas, mencari perkenanan manusia. Tapi dikatakan sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Yang ketiga, ambasador, utusan Allah itu bagaimana? Harus tahu yang namanya batasan. Kitab Efesus pasal yang keempat dan kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saling membantu. Orang percaya itu ada kata yang tidak bisa dihilangkan. Saling. Saudara. Tadi awal saya katakan tidak baik manusia itu seorang diri. Saling membutuhkan. Dalam keluarga saling mengisi, saling melengkapi. Kehidupan suami istri itu saling melengkapi. Saling apa, saudara? Mengikis hal-hal yang tidak benar. Bukan berarti gak cocok aku ini, seringkali beda pendapat. Itu untuk mempertajam kita, untuk menguduskan, kita Efesus katakan. Kamu supaya menguduskan, kehidupan suami istri itu saling menguduskan, saling gesekan itu wajar, saudara. Saudara, kalau di rumah ada tempat piring itu kalau dekat kan mesti bunyi. Tidak mungkin saudara naruh piring itu tidak bunyi. Karena berdekatan. Saudara jangan anti dengan yang namanya gesekan. Itu untuk menguduskan kita. Untuk kita mengerti, oh aku ini ternyata masih gampang emosi ya. Oh ternyata aku ini masih belum bisa mengampuni ya. Itu tujuannya Tuhan. Saudara, saya kasih ilustrasi, saudara. Ada gambar sini ya, paku dan palu, saudara. Nah, saudara. Saudara kalau mungkin milih itu pasti milih ya, mana, saudara? Siapa yang milih paku? Tidak ada, saudara. Pasti pilih palu. Gagah kan? Film Thor itu loh, film apa itu kan pegang apa, saudara? Gadam tuh. Pegang palu. Pegang apa namanya itu? Godam ya. Gak ada film Marvel itu pegang paku, saudara. Palu ini tidak saling bersaing, saudara. Keduanya saling melengkapi untuk sebuah kepentingan yang kokoh. Saudara, meja itu kalau pakunya masih kelihatan, baik tidak, saudara? Tidak baik, perlu yang namanya palu ini untuk menancapkan paku yang kecil itu. Ya, saya hubungkan dalam pelayanan kita, dalam kehidupan keluarga juga sama, saudara. Ya, saling menghargai antara palu dan paku ini, saudara. Perannya beda-beda. Kalau palu kan kelihatan gagah, kelihatan kuat. Tapi kalau paku kan kecil, tetapi itu justru membuat supaya meja atau kursi itu yang dipaku itu supaya kokoh, bisa kuat. Bangunan ini ada paku-pakunya, saudara. Tidak ada pakunya muncul itu enggak, saudara. Ada bagian-bagian yang ditancapkan, saudara. Paku dan palu itu enggak bisa bekerja sendiri, saudara. Kalau gini kan belum tentu kuat bangunannya, saudara. Atau mejanya harus didep sampai masuk, saudara. Begitu juga kalau saya aplikasikan dalam kehidupan bergereja, saudara. Pemimpin, saudara. Gambaran palu, saudara. Ya, pemimpin itu orang yang di depan. Pemimpin kan pasti di depan. Apalagi
Yang mengambil keputusan itu pemimpin, saudara. Yang punya tanggung jawab yang besar itu pemimpin. Juga apa? Bicara soal apa? Yang menjadi wajah. Kalau saat ini, kalau sudah orang keluar katakan Betani, pasti ingatnya saya, saudara. Kalau dulu Betani, Pak David, pasti Betani. Nah, itu gambaran wajah, saudara, pemimpin. Kalau orang-orang jemaat yang bekerja di belakang layar, mereka menopang seperti paku tadi, saudara, menjaga, memastikan semuanya berjalan dengan baik. Masing-masing itu punya peran, ya. Makanya saya tulis, saudara, struktur yang kuat tidak lahir hanya karena satu pihak yang hebat. Ya. Kita lihat kitab 1 Korintus pasal yang ke-12. Kita lihat bahwa Allah yang menempatkan anggota-anggota itu pada tubuh. Masing-masing ditempatkan di tempatnya oleh Allah menurut kehendaknya. Saling menghargai, saling menguatkan, saudara. Ya, oleh sebab itu, mari, saudara, mungkin kita punya peran yang beda-beda. Kita tahu batasan kita, saudara. Kita tahu kita sebagai apa, saudara, dalam konteks pelayanan. Dalam konteks keluarga, masing-masing punya peran. Tidak merasa aku paku, cilik, tidak ketok, loh, saudara. Seperti pendoa, tidak kelihatan, tapi punya peran yang sama dengan yang memimpin, saudara. Ya. Kitab Filipi katakan apa? Dengan tidak mencari kepentingan sendiri, Filipi 2, ayat yang ke-3 sampai 4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara, mari dari 3 hal ini pada pagi hari ini, saudara. Yang pertama, sebagai duta besar, ambasador itu kita dipilih. Kita dipilih semua oleh Tuhan. Diperlengkapi, dikasih penyediaan, dikasih perlindungan. Yang kedua, kita harus bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Apapun profesimu, apapun yang saudara kerjakan, aku pengusaha, aku guru, aku siswa, aku ibu rumah tangga, aku wira swasta, ngerti kehendak Tuhan dalam kehidupanmu. Sehingga hidup kita enggak sembarangan, saudara. Yang ketiga, kita harus tahu batasan. Ya, tahu batasan. Makanya yang terakhir mau saya ingatkan, saudara, bahwa kita masing-masing itu akan diuji, saudara. Masing-masing itu akan dimurnikan. Masing-masing kita itu nantinya akan muncul seperti permata, seperti saudara tahu berlian. Saya akan ada videonya, saudara. Coba setel, saudara. Coba tolong. Ini ada video, ada film sebentar cuplikan yang memberkati saya, saudara. Saya akan bagikan pada saudara. Ya. Diamond, saudara. Ya. Di Afrika Selatan tuh ada sesuatu berlian, ya, yang luar biasa, saudara. Asalnya dari apa? Dari karbon. Ya. Dipanaskan sampai 1300 sampai 1900 derajat. Di bawah tekanan yang terus-menerus. Maka muncullah yang namanya berlian, saudara. Dibentuk di bawah kedalaman sampai berapa ribu kilometer. Jadi kalau saya aplikasikan dalam kehidupan bergereja, dalam pelayanan, nantinya kita akan juga dimurnikan seperti berlian ini, saudara. Asalnya dari biasa, dari arang. Ya,
dari karbon biasa. Tapi setelah dipanaskan, bicara soal dimurnikan. Ya tadi sudah, kita akan dimurnikan dalam pelayan kita, dalam keluarga kita. Dimanapun kita akan dimurnikan, akan muncul yang namanya nanti berlian, yang indah, yang mahal. Sudah. Ada tungku pemurnian. Itu tidak mengurangi nilainya, sudah. Justru membersihkan kotoran-kotorannya. Seperti emas tuh, kalau dipanaskan tuh tidak mengurangi nilai emas, tapi akan apa? Membersihkan kotoran-kotoran yang melekat, saudara. Mungkin hari-hari kita masih ada kotoran-kotoran, mungkin kemalasan kita, tidak taat kita, itu akan dimurnikan nantinya, saudara. Menjadi berlian, menjadi emas yang murni, saudara. Sebab itu mari pada pagi hari ini kita juga memperingati perjamuan kudus, saudara. Ya, kita akan makan dan minum tubuh dan darah Kristus sebagai lambang Tuhan menyatu dengan kehidupan kita. Saya undang singer song leader juga pelayan perjamuan kudus tampil ke depan. Pada pagi hari ini mari saudara ya, dari 3 hal yang saya berikan kita renungkan saudara. Ya. Kita ini orang-orang yang dipilih Tuhan. Orang-orang yang dikasih kuasa. Orang-orang yang dikasih kemampuan Tuhan. Untuk kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Apapun profesi kita, Tuhan pilih saudara dan saya menjadi alat kemuliaannya. Yang kedua, ayo kita punya tanggung jawab dalam hidup kita, saudara. Jangan menyia-nyiakan waktu ini, jangan menyia-nyiakan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi mari kita ambil sikap supaya kita menjadi pembawa kabar yang baik. Dan yang ketiga, kita tahu batasan kita, saudara. Ya, kita mengerti nantinya kita juga akan mengalami yang namanya pemurnian, saudara. Ya, tahu batasan kita, saudara. Biarlah pagi hari ini kita diberkati oleh firman Tuhan.